Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid Bayhaki. Kali ini gue mau review film yang di request khusus membership Cinecrib, Melati Henry namanya. Kemarin dia bilang gitu di grup kayak, "Kak, request dong review film Homebound, baru banget tayang di Netflix." Nah pas banget, langsung aja gue review. Karena emang gue juga nonton. Nah ini film Homebound ini tuh diadaptasi dari kisah nyata. Awalnya tuh dari artikel yang dibikin sama Basarat PR. Tahun 2020 tayang pertama kali tuh di New York Times. Nah habis itu dibikin tuh sama penulis skenario dan juga sutradaranya Niraj Gaiwan. Dikembangkan akhirnya jadi film kedua panjangnya dia gitu. Yang pertama kali dia bikin film panjang masaan 2015. Dan yang kedua ya ini gitu, Homebound, dan dua-duanya itu tayang di Cannes Film Festival. Katanya 9 menit tuh standing ovation-nya. Dan di kategori Uncertain Regard. Nah jadi ini film diadaptasi dari kisah nyata. Dan menariknya lagi, ini itu jadi perwakilan Oscar dari India untuk tahun 2026. Jadi sebagus apa bisa mengalahkan film-film lainnya di India yang keren-keren banget juga. Dan ini jadi perwakilan ya, jadi ya menarik banget lah untuk ditonton. Nah sinopsisnya ini, Homebound itu bercerita tentang dua orang sahabat laki-laki yang usianya itu 20-an. Dia ini pertama ada Chandan Kumar dan sahabat dekatnya yaitu Muhammad Swaib. Nah dua orang ini ingin banget untuk mengubah hidupnya mereka yang tinggal di daerah miskin dengan cara itu bekerja sebagai polisi gitu, mengubah hidupnya dengan pekerjaan yang cukup dibanggakan gitu dan juga bisa mendapatkan penghasilan yang oke gitu menurut mereka. Nah, tapi nggak berhenti di situ, mereka mencari kerjaan-kerjaan lain juga dan berusaha mengubah hidupnya mereka. Sebenarnya mereka bekerja dengan gigih di jauh banget tempatnya dari rumah mereka sampai situasi berubah 180 derajat karena adanya COVID dan mereka harus mau nggak mau pulang. Tapi nggak semudah itu juga karena pulang mereka ini harus berebutan dan itu sebenarnya nggak boleh karantina, nggak boleh pergi sebenarnya, tapi mereka memaksa untuk pulang dan akhirnya iya endingnya ceritanya gimana nonton aja lah. Nah kalau menurut gue ini ceritanya karena ini diadaptasi dari artikel yang emang ditulis non fiksi gitu dari kisah nyata, itu pasti deket banget dengan keseharian, relevan dengan situasi yang sekarang ini gitu. Dan gak cuma di India tapi di dunia gue yakin, karena banyak banget masalah kemiskinan yang kemiskinannya ini tuh struktural gitu karena sistem kasta dan juga diskriminasi agama gitu, agama Hindu dan juga Islam juga masih terjadi di India dan sangat-sangat begitunya ternyata ya gitu yang gue lihat dari film ini. Dan banyak banget sebenarnya berita-berita di sana kan yang juga banyak tuh gesekan antara Hindu dan Islam dan juga sistem kasta yang sangat-sangat membuat orang yang di kasta bawah, sebutannya Dalit ya, gue juga baru tahu nih, jadi orang-orang terbuang gitu karena ya udah mereka ini orang-orang kecil yang susah banget mengubah hidup mereka karena dipandang sebelah mata gitu. Makanya nama mereka tuh selalu disembunyikan, nama akhirnya ya, nama keluarga, karena kalau lu nyebut itu nanti lu kayak dianggap oh lu kastanya ini, lu harusnya begini, nanti lu dikata-katain, lu dibully, lu nggak bisa masuk seleksi karena ada kuotanya. Dan itu gila banget kan, udah malu susah dibikin lebih susah karena sistem yang nggak membuat lu bisa hidup mandiri gitu kan. Itu susah banget sih. Padahal mereka ini benar-benar gigih dan juga rajin banget untuk bekerja gitu. Itu menurut gue deket banget isunya dengan kita sehari-hari. Kalau bikin cerita yang seperti ini menurut gue kayak emang butuh kepekaan yang tinggi nih dari penulis skenarionya, dari sutradaranya, dari produsernya juga yang pengen bikin film ini dan menyelesaikan film ini gitu. Karena kalau enggak ya ini dipandang sebagai subjek yang jadi cerita aja gitu, nggak bener-bener dari sudut pandang mereka, mengenali mereka gitu, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka bekerja, keluarga mereka, lingkungan mereka yang lebih luas gitu. Nah itu perlu dilihat dari sebuah kesatuan yang besar kan gitu. Jadi ketika mendevelop ini, ketika mengembangkan ini, menurut gue penulis skenarionya Niraj Gaiwan yang kebetulan di sini dia adalah seorang Dalit juga, dia paham banget, dia merasakan gitu, dia mencoba inklusif, berpikir lebih luas lagi, lebih dekat lagi dengan karakternya, real gitu kan ini. Jadi ngobrol sama keluarganya juga, pendalaman karakternya juga, karena banyak banget yang digali gitu informasi-informasinya ketika menulis karakternya dan mengembangkan ceritanya. Jadinya menurut gue bagus banget gitu dan punya cerita yang nggak cuma dalam tapi juga emosional gitu. Ada tangga dramatisnya yang tetap dibikin di sini. Menurut gue itu bagus banget sih. Ini pengembangan ceritanya tadi akhirnya jadi skenario yang
karakternya dalam gitu, terus juga karakter tambahannya juga oke. Terus juga situasinya menurut gue kayak susah banget kalau enggak bener-bener dicari tahu gitu, kayak lingkungannya gitu di India bagian mana yang seperti ini gitu, yang bisa Hindu dan Islam juga deket. Terus juga tapi di satu sisi mereka juga kena diskriminasi dari sesama agamanya gitu ya, Hindu di sistem kastanya. Dan itu gue bener-bener jadi terbuka aja gitu, wah hidup mereka tuh sesulit itu gitu. Ketika lu susah makin dibikin susah. Kalau lu di kasta rendah, di agama yang minoritas gitu, itu sulit banget gitu. Mimpi mereka tuh clear banget sebenarnya, jelas banget dari awal gitu tujuannya, karena scene pertamanya udah ngasih tahu kalau mereka ini pengen hidup lebih baik dengan cara bekerja yang bisa menghasilkan uang yang baik juga, yaitu dengan bekerja sebagai polisi. Tapi susah gila masuk ke polisian yang ujiannya tuh parah gitu, banyak banget, rame banget, dan sesulit itu, dan gak jelas informasinya kadang gitu. Apalagi kalau lu punya nama gitu Dalit, seorang Dalit yang Kumar di sini, Chandan Kumar ini susah karena ada kuotanya gitu. Wah itu gila sih. Nah ini menurut gue pengadeganannya Niraj Gaiwan gitu sebagai sutradara itu nggak ada yang sia-sia sih. Dari semuanya, elemen teknisnya, mau acting, sinematografi, suara, editing, wardrobe, tata rias, desain produksi, semuanya diramu dengan baik untuk menyampaikan visinya dengan sangat pendekatan yang realis banget gitu. Semuanya dibikin nyata, nggak ada bikin sesuatu yang aneh-aneh. Dan yang paling gue suka adalah simbol di Masakan juga sering dia shoot tuh, soalnya dia tuh sering ngobrol si Chandan dan juga Sohaib ini tuh di pinggir sungai gitu. Ya kita tahu sungai di India itu kan ada sungai yang keramat gitu ya, yang suci gitu, sungai Gangga. Tapi sebenarnya sungai secara luas juga sebagai simbol sumber kehidupan kan gitu. Jadi kayak sungai di sini tuh ketika mereka ada masalah, mereka berantem, mereka butuh menenangkan diri, itu tuh di sungai gitu. Dan itu kayak simbol yang cukup dekat gitu dengan India, dan juga sebenarnya secara luas universal juga paham soal sumber kehidupan dari si sungai ini gitu. Menurut gue itu bagus banget sih. Terus menurut gue actingnya juga sih di sini, yang jadi Sohaib, yang jadi Chandan, yang jadi Suda, yang jadi keluarganya Chandan, yang jadi keluarga Sohaib, semuanya solid banget. Menurut gue sangat menjiwai gimana tatapan mereka itu. Wah, dalam banget gitu. Kesedihannya tuh gue bisa merasakan gitu ketika di close up gitu ya. Gimana Sohaib marahnya, keselnya, terus emosinya dia keluar dari matanya gitu. Chandan pun sama gitu, kayak kegetiran hidupnya mereka tuh kita bisa melihat banget dari sorot matanya gitu. Gak cuma matanya doang bahkan, tapi semuanya, gesturnya, cara mereka ngobrol, ngomong. Gue bisa merasakan itu aja gitu sebagai penonton ya. Jadi coba buktikan sendiri deh. Dan kurangnya menurut gue, ini bukan kurangnya sih, tapi lebih ke challenge untuk nonton ini adalah banyak banget istilah lokal yang mungkin kayak berjarak tuh kita. Kayak ada tokoh Ambedkar di sini yang foto-foto, itu siapa sih gitu. Kayak bukan Mahatma Gandhi tapi Ambedkar. Ambedkar tuh siapa? Ternyata dia ada tokoh yang berusaha menghapuskan sistem kasta di India gitu, si Ambedkar ini. Terus juga ada gimana sih situasi kalau bukan di Mumbai gitu ya, di kota-kota pinggiran tuh kayak gimana, gue belum kebayang gitu. Terus juga diskriminasi agama di sana itu seberapa parah gitu. Mungkin kalau kalian gak terpapar informasi itu kayak gak tahu tuh gimana Hindu dan Islam. Diskriminasi terhadap kasta-kasta tuh emang masih ada ya, masih relevan ya. Nah ternyata di sini tuh bisa kita lihat gitu. Itu sih. Dan pekerjaan tentunya, pekerjaan di sana tuh emang kayak gimana sih gitu. Bahkan kayak jadi polisi yang sebanyak itu gitu ya. Jadi ingat film India kan suka identik dengan Tuan Thakur ya. Ini tuh susah banget gitu untuk masuk kepolisian, dan bahkan masuk ke pekerjaan-pekerjaan yang lain tuh kayak gila, kalau udah miskin tuh udah kayaknya lu susah banget untuk jadi orang yang lebih mapan, lebih stabil gitu secara ekonomi, susah kayaknya. Ya itu sih semuanya. Sebenarnya istilah-istilah lokal lainnya sebenarnya masih banyak lagi ya yang ya bikin challenge kita, dan sebenarnya bikin rasa penasaran kita buat nyari tahu lagi sih itu tuh kayak gimana sih realnya. Kalau adegan ya, gue paling suka sebenarnya adegan ketika Sohaib sama Chandan itu berantem di pinggir sungai. Itu tuh menurut gue konfrontasi pertama, dan kayak real banget gitu berantemnya. Lu kesel, lu mau ngungkap argumen lu berdebat, dia temen lu, dia sahabat tuh, tapi lu pukul gitu karena lu kesel. Itu gue kayak clear banget. Dan yang mukul tuh Sohaib gitu, yang kuat, yang emang secara mental tuh lebih siap gitu.
dia anaknya nggak patah semangat banget, dan pas menjelaskan argumen dia kata Kasal tuh jelas juga gitu. Itu pertama. Terus pasti adegan yang paling emosional ketika mereka jalan pulang setelah dari bekerja saat COVID, harus menumpang kereta, habis itu masuk truk, terus di situlah banyak banget adegan-adegan dramatis gimana Sohaib itu sangat setia kawan banget sama temennya si Candan ini yang lagi sakit saat itu. Dan ya deg-degan aja gitu, kayak wah miris banget sih di situ adegannya. Terus kalau menurut gue sih skornya 8,5/10 karena gue suka banget, secara cerita juga gampang dipahami, terus juga karena gue suka juga coming of age gitu ya secara personal, dan gimana cara membuat konteks di India ini tuh jadi cerita yang menarik itu bagus sih di sini. Dan gue jadi suka gitu gayanya si Niraj Gaiwan ini, karena film pertamanya Masaan dan juga Homebound ini tuh bagus itu. Homebound tuh artinya pas gue cari gue baru tahu sebenarnya artinya tuh adalah lu terikat di rumah karena suatu keadaan gitu ya, karena sakit mungkin. Karena kalau di sini lu terikat di rumah gitu, lu nggak bisa kemana-mana karena lu dimiskinkan sama sistem gitu. Itu sedih banget kan gitu, gimana pemerintah ataupun orang yang punya kebijakan lah yang bertindak memiskinkan orang-orang yang terpinggirkan ini menurut gue. Gitu aja sih dari gue, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga kalau mau join membership di Cinecrip juga boleh, di bawah ada follow Instagram kita, TikTok, Twitter, apalagi join Discord kita juga ada. Udah sebanyak itu, dadah.